Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah yang telah saya buat pada UTS lalu, yaitu yang berjudul penerapan PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai CKPN dan pengaruhnya pada kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia. Makalah ini disusun berdasarkan riset terkait transisi standar instrumen keuangan di Indonesia dan bagaimana hal tersebut merubah pelaporan risiko perbankan kita. Slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke teknis, kita perlu memahami mengapa standar ini perlu dirubah. Mengapa sistem yang sudah berjalan puluhan tahun pada akhirnya harus direvisi besar-besaran oleh Dewan Standar Akuntansi. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, perbankan adalah urat nadi atau hal utama dalam perekonomian yang menjalankan fungsi intermediasi. Mereka mengelola dana masyarakat. Karena itu, risiko utama bank ada pada aset kreditnya. Belajar dari krisis keuangan global di masa lalu, standar akuntansi lama yaitu PSAK 55 dinilai terlalu lambat dalam menangkap sinyal-sinyal kerugian. Ketika ekonomi anjlok, bank baru mencatat kerugian saat kreditnya benar-benar macet. Penerapan PSAK 71 di Indonesia yang efektif yaitu 1 Januari 2020 hadir tepat saat kita menghadapi badai pandemi COVID-19. Momen ini benar-benar menguji apakah model pencadangan ini mampu menjaga kehati-hatian bank di tengah ketidakpastian. Pergeseran paradigma PSAK 55 dengan PSAK 71. Mari kita lihat perbedaan mendasarnya. Pada PSAK 55, bank menggunakan model incurred loss. Bayangkan, Anda berkendara sambil melihat kaca spion. Kerugian baru dicatat ketika ada bukti objektif, misalnya debitur sudah terbukti menunggak. Kritik terbesarnya adalah pendekatan ini too little too late, terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Sementara itu PSAK 71 menggunakan model expected credit loss atau ECL. Pendekatan ini mewajibkan bank untuk melihat ke depan. Sejak kredit dicairkan dari hari pertama, bank sudah harus membentuk cadangan kerugian berdasarkan ekspektasi masa lalu, masa kini, dan proyeksi ekonomi makro ke depannya. Slide berikutnya, pendekatan 3 tahap ECL PSAK 71. ECL PSAK 71 mengklasifikasikan aset keuangan ini ke dalam 3 tahap yang logis. Tahap pertama, resiko kredit belum naik signifikan. Kredit masih lancar, tetapi bank wajib mencadangkan kerugian ekspektasian untuk 12 ke depan. Tahap kedua, resiko mulai terlihat naik secara signifikan, meskipun belum macet. Di sini bank sudah harus agresif menaikkan cadangannya untuk menutupi ekspektasi dan kerugian sepanjang sisa umur kredit. Tahap ketiga, kredit sudah macet. Sama seperti tahap kedua, cadangan yang diakui adalah lifetime ECL, namun perhitungan pendapatan bunganya berubah. Ya, slide berikutnya, dampak terhadap CKPN. Lalu apa dampaknya bagi angka cadangan kerugian penurunan nilai CKPN? Dampaknya sangat masif. Angka CKPN menjadi jauh lebih sensitif dan fluktuatif mengikuti ekspektasi ekonomi. Sebuah bank bisa saja menaikkan CKPN triliunan rupiah meskipun NPL-nya belum naik. Dalam jangka pendek, beban pencadangan ini memang akan menekan laba tahun berjalan dan menurunkan return of asset (ROA). Namun, dari kacamata kesehatan bank, neraca jauh lebih kokoh, pruden, dan siap menghadapi guncangan terburuk sekalipun. Slide berikutnya, kualitas laporan keuangan. Bagaimana perubahan CKPN ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibaca oleh investor dan regulator. Laporan keuangan ini
laporan keuangan kini menjadi jauh lebih relevan dan memiliki nilai prediktif karena resiko sudah diproyeksikan sejak awal. Pengguna laporan tidak lagi dikejutkan oleh lonjakan NPL atau kerugian yang disembunyikan. Selain itu, standar ini memaksa informasi keuangan menjadi lebih tepat karena parameter ekonomi makro di dalam model harus diperbarui secara berkala merespon kondisi pasar yang saat ini atau pasar terkini. Kemudian berikutnya model perhitungan expected credit loss. Untuk menghitung ekspektasi masa depan, perbankan tidak asal menebak. Ada perhitungan matematis dan statistik sebaliknya. Secara sederhana, ICL dihitung dari perkalian 3 variabel utama. Yang pertama, PD, probability of default. Seberapa besar peluang nasabah gagal bayar. Yang kedua, LGD, loss given default. Seberapa parah kerugian yang diderita bank jika nasabah macet setelah agunan dieksekusi. Yang ketiga, EAD, exposure at default. Berapa sisa utang atau exposure nasabah di titik kegagalan tersebut. Angka ini kemudian disesuaikan dengan skenario ekonomi masa depan dan didiskontokan. Kemudian slide berikutnya, tantangan implementasi. Slide berikutnya itu terkait tantangan implementasi. Tantangan implementasi bagi bank. Tentu saja model canggih ini membawa tantangan berat bagi perbankan di Indonesia. Terdapat 4 tantangan utama, yaitu yang pertama, kualitas data. Bank dipaksa untuk memiliki data historis yang bersih dan panjang mengenai profil tunggakan nasabah dan nilai jaminan. Kemudian yang kedua, skenario makroekonomi. Bank harus memprediksi inflasi, suku bunga, dan PDB, lalu mengaitkannya dengan probabilitas kredit macet. Ini bukan hal yang mudah. Berikutnya penentuan peningkatan resiko. Bank harus jeli menentukan kapan sebuah kredit harus turun ke tahap 2. Terlalu longgar, cadangan akan kurang. Terlalu ketat, laba akan tergerus habis. Kemudian yang berikutnya, tata kelola dan SDM. Akuntan kini tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus berkolaborasi dengan tim manajemen risiko, data scientist, dan ekonom makro. Kemudian yang berikutnya, simpulan. Sebagai penekanan, kita dapat mengutip esensi dari makalah ini, yaitu PSAK 71 bukan sekedar perubahan istilah akuntansi. Standar ini merupakan transformasi yang menuntut sinergi mutlak antara manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Jika modelnya salah, angkanya juga akan menyesatkan. Sebagai kesimpulan, PSAK 71 memang berhasil membuat laporan keuangan perbankan lebih responsif dan berhati-hati. Namun, ruang asumsi yang besar dalam model ECL harus dikawal dengan ketat. Saran bagi industri perbankan adalah memperkuat tata kelola dan model dokumentasi asumsi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.